karena kan SMK banyak banget potensinya, ya kan? Bisa dengan tulisan-tulisan, itu terserah, bebas. Kita berikan kebebasan kepada teman-teman SMK untuk memberikan visualisasi bagaimana aku 10 tahun ke depan. Jadi, setiap SMK boleh mengirimkan 3 visualisasi terbaik ke Direktorat SMK, itu melalui Instagram Direktorat SMK. Caranya gimana? Nah, teman-teman boleh unggah, boleh upload melalui Instagramnya masing-masing, dan ditulis dengan hashtag bangga jadi anak SMK, dan hashtag aku 10, angka 10 ya, angka 10, aku 10 tahun ke depan. Jangan lupa tag ke IG Direktorat SMK dan juga ke kami vokasi, dan boleh juga nih di tag ke Pak Wikan. Ya, paling lambat dikirim tanggal 21 Juli, sehingga nanti kami akan milih 20 terbaik yang masing-masing akan mendapatkan uang pembinaan Rp1.000.000. Peringkat 21 hingga 50 akan mendapatkan uang pembinaan sebesar Rp500.000. Bukan jumlah yang besar, tapi ini menentukan masa depan teman-teman 10 tahun ke depan. Membuat rencana untuk sukses adalah awal dari kesuksesan itu sendiri. Dan jangan lupa, tadi Pak Wikan sudah menyampaikan bahwa 20 terbaik akan ditampilkan di medsos Direktorat SMK dan juga dari Instagram Diksi, ya, kami vokasi. Nah, juga nanti kami akan menyiarkan di YouTube-nya Pak Wikan, betul ya Pak Wikan? Siap, nanti akan saya vlog khusus nanti yang The Best 20. Baik, so jadi adik-adik SMK di seluruh Indonesia, tangkap tantangan ini, buktikan kamu bangga jadi anak SMK. Pak Tiwi, berarti summitnya itu dengan mengupload ke Instagram ya mereka ya? Boleh Pak, nanti kita teman-teman upload ke Instagram, kita nanti searching by hashtagnya, dan Bapak juga bisa melihat mana nih yang paling bagus, mana nih yang paling menarik. Begitu. Siap, berarti nanti saya akan 21 itu kerjaan saya sehari cuma lihat Instagram. Jutaan mimpi, jutaan pemimpi, dan jutaan pemimpi yang tahu bagaimana mewujudkan mimpi itu. Betul Pak, jadi tersebar ya, mimpi-mimpi itu tersebar di media sosial sehingga memberikan inspirasi bagi siswa-siswa SMK dan juga pelajar di seluruh Indonesia ya Pak. Ya, ya. Ya, baik teman-teman dan para penonton yang ada di kanal YouTube Direktorat SMK, kata siapa anak SMK tidak bisa berprestasi? Bahkan bisa mewakili Indonesia di kancah internasional. Tahu nggak sih di balik baju cantik nih ini yang dipakai saya sekarang, bahkan ya di fashion show, ada tangan-tangan indah dan terampil desainer di dalamnya. Nah, sosok cantik satu ini telah mengukir banyak prestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia pernah meraih top 20 Savco Modis Project dari Safira Corporation dan juga pernah meraih runner up juara kedua Lomba Fashion Illustration dari Devasana Badlis Universitas Pendidikan Indonesia. Dan yang paling atau yang terkini adalah dia sukses meraih runner up di ajang Grand Prix Sakura Collection Asia Students Award 2020 yang diselenggarakan di Atrium Jewel Changi Airport, Singapura. Nah, berikut kita dengarkan bersama testimoni dari Dania Amanda Putri Pulungan, siswa SMKNU Banat Kudus. Selamat pagi Dania. Halo, selamat pagi Dania. Ya, di-unmute dulu suaranya Dania. Pagi Kak. Ya, selamat pagi. Iya, silakan Dania memberikan pesan-pesannya nih untuk adik-adik SMK yang baru masuk SMK dan juga mungkin teman-teman SMK yang lainnya di seluruh Indonesia. Silakan Dania. Perkenalan dulu aja kali ya. Namaku Dania Amanda Putri, biasa dipanggil Dania. Aku jurusan Tata Busana dari SMKNU Banat Kudus. Tapi aku asli Bogor, jadi aku merantau ke Kudus. Nah, terus untuk pengalaman-pengalamannya, karena aku tuh memilih SMK karena emang aku punya passion. Saat di SMP itu, karena sistem zonasi, jadi kayak mikir, aduh gimana nih, kalau misal SMA juga nggak apa yang mau diraih, sedangkan cita-cita aku emang pengen jadi desainer atau enggak entrepreneur lah, tapi di bidang fashion gitu. Terus akhirnya
nemulah di YouTube tentang sekolah ini, SMK aku ini. Dia udah sampai goalsnya, udah sampai ke Hong Kong Fashion Week, Paris Fashion Week, dia udah ikut semua. Terus tertarik langsung berangkat ke Kudus. Saat di sana tes segala macam, alhamdulillah keterima. Untuk di tahun-tahun pertama sih ya cukup berat ya, karena kan beradaptasi dengan teman-teman baru. Terus juga berbeda budaya, berbeda bahasa. Jadi kayak yang ya harus dijalanin aja. Terus juga waktu itu skill gambar masih ya sekedar gambar-gambar aja. Sedangkan teman-teman di sana, kakak kelas, terutama kakak kelas tuh banyak banget yang maksudnya bisa jadi contoh, bisa jadi motivasi. Mereka benar-benar dalam bidang ilustrasinya, bidang menjahitnya, bikin polanya, mereka bisa dan keren menurut aku. Terus akhirnya belajar. Alhamdulillahnya di sekolah aku tuh fasilitasnya lengkap banget, mulai dari studio, catwalk, sampai ruang make up pun semuanya ada. Jadinya semuanya fasilitas tersedia kan, jadinya enjoy. Terus juga kalau misalnya lagi ada free class atau misalnya ada acara sekolah gitu, kita suka di studio aja gambar-gambar, ngelatih skill. Terus beruntungnya juga sekolah kita karena udah dikenal sampai mancanegara, kita sering kedatangan tamu. Jadi tamu-tamu dari SMK lain yang jurusannya sama datang ke sekolah. Terus jadi kayak sharing-sharing sama mereka, aku ngajarin mereka desain. Terutama aku megang, kalau di studio megang desain digital sama manual. Jadi aku ngajarin mereka di bidang itu. Dan teman-temanku yang lain pun gitu. Aku tuh awalnya juga nggak bisa jahit, nggak bisa pola. Aku cuma bisa gambar. Tapi nggak boleh nyerah, harus bener-bener ini nggak bisa nih kita cuma stop sampai sini, kita benar-benar harus ngasah skill kita gitu. Boleh kita unggul di satu passion, tapi menguasain semuanya karena kita akan terjun di bidang itu gitu. Akhirnya aku belajar jahit, belajar sama teman aja, minta ajarin sama kakak kelas, pola lihat-lihat aja di YouTube, rajin-rajin. Sekarang kan teknologi udah maju banget, YouTube, Pinterest, semuanya udah banyak banget, Instagram gitu. Terus akhirnya aku mulai aktif kan, ikut-ikut lomba, kenal. Kalau ikut lomba kan terutama event ya, jadi kalau event ketemu orang-orang dari seluruh Indonesia lah. Kadang kebanyakan ketemu dari kayak anak Esmod, Lasel, gitu, Instituto. Jadi saingan aku tuh anak-anak yang udah istilahnya level up banget, dia udah beda dan dia udah skillnya udah nggak usah diragukan gitu. Jadi kadang sama mereka sharing-sharing kayak gimana sih kalau belajar di Esmo tuh gimana, belajar di Lasel tuh gimana, terus kalau belajar di SMK tuh gimana gitu. Terus ada beberapa dari mereka yang bilang, kalau gitu dulu aku masuk SMK aja ya, ngapain masuk SMA buang-buang waktu 3 tahun, kata mereka gitu. Terus tapi beruntungnya masuk SMA juga mungkin ada plus minusnya sendiri sih ya gitu. Jadi ya gitu, intinya kalau di SMK itu SMK kan lebih terjun ke praktek ya, jadi banyak banget kayak momen-momen dan kayak waktu-waktu yang kita bisa manfaatkan gitu. Jadi kayak we are the cool kids gitu loh, kayak kita bisa jahit, itu keren banget, kita bisa jahit, bikin pola, bikin baju gitu, sampai kita kayak presentasi di Singapura, sampai kemarin sekolah aku bawa 7 orang ya, alhamdulillahnya menang. Terus yang menang di sana lagi 3 orang, terus dapat di sana penghargaan, di sana jadi kenal orang-orang AFC itu kayak organisasi Indonesian Fashion Chamber, kita jadi kenal mereka gitu. Terus intinya ini juga banyak banget cerita dari adik kelas aku maupun teman seangkatan yang mereka emang kalau masuk sekolah ke SMK karena akibat buangan atau enggak mereka dipaksa orang tua atau enggak sesuai dengan hati. Tapi aku terus semangatin karena itu semua bisa diasah gitu, kayak gambar, jahit, pola, atau bahkan di bidang tata boga lain gitu mungkin, atau di bidang kayak bidang-bidang lain lah, sisa kecantikan atau apapun, itu tuh bisa diasah asal kita niat dan kita kerja keras. Kita ambisius boleh, tapi jangan sampai kayak misalnya ada orang lain yang ikut kompetisi nih, mereka menang, kita nggak boleh iri hati, kita nggak boleh dengki gitu. Jadi kita harus kita harus saling mendukung sesama teman gitu. Jadi terus juga
harus mau banyak belajar, intinya itu. Karena kalau kita dikasih fasilitas banyak sama pemerintah, udah dikasih masukan-masukan, sering ikut workshop, tapi kitanya nggak mau gerak, sama aja. Itu nggak akan ada kemajuan di diri kita. Itu. Mbak Tiwi. Baik Pak, ya Pak Wikan, silakan Pak Wikan. Saya habis dengar Mbak Dania ini terharu, pengen nangis Mbak. Oh ya Mbak, ya mau membuat apa ya Pak? Saya juga tadi agak merinding mendengar Dania menceritakan bahwa nggak kalah saing kok siswa SMK dengan lulusan sekolah fashion di dunia gitu. Insya Allah Mbak, mudah kayak gini. Ya Allah. Ya, tadi terima kasih Dania. Tepuk tangan dulu dong untuk Dania, itu luar biasa sekali pengalamannya mengenai bagaimana bahwa anak SMK itu nggak boleh nyerah. Kalau kamu punya passion di bidang fashion contohnya, monggo masuk SMK, jangan salah pilih. Nah itu tadi ya pesan dari Kak Dania untuk teman-teman SMK di seluruh Indonesia. Dan peserta yang nonton di YouTube, jangan lupa ramai-ramai unggah foto tentang kegiatan ini di Instagramnya masing-masing dengan hashtag Bangga Jadi Anak SMK. Jangan lupa di tag IG Direktorat SMK ya. Tambahin Mbak Tiwi, subscribe. Enggak, Pak? Subscribe ya. YouTube Vokasi itu. Baik Pak, tentu saja. Nah, Direktorat SMK juga punya channel YouTube yang kalian tonton sekarang. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman SMK di seluruh Indonesia untuk nonton, dan bakal ada konten-konten yang menarik lainnya yang memberikan inspirasi bukan hanya kepada siswa SMK, tapi guru-guru SMK dan sobat vokasi di seluruh Indonesia. Ya, nih selanjutnya kita akan kenalan juga nih. Selain ganteng, ramah, dan juga murah senyum. Itulah kesan pertama yang saya dapat nih dari alumnus SMK Negeri 3 Malang. Sosok satu ini pernah mengharumkan nama Indonesia di ajang kompetensi keahlian tingkat dunia. Wow, dia mempersembahkan silver medalist and the best of nation world skill di Abu Dhabi tahun 2017 lalu untuk bidang restoran service, bersaing dengan 36 negara di dunia. Eropa lewat, Amerika lewat. Nah, ini dia sosok seseorang ini yang ganteng ini, peraih beasiswa unggulan Kemdikbud, sedang menjalani studi double degree program perhotelan STP di Trisakti dan juga Berlin Tourism University of China. Langsung saja kita bergabung dan menyapa hangat adik-adik SMK di seluruh Indonesia bersama Kak Andre Gilitasya. Selamat pagi Kak Andre. Pagi Kak, halo. Pagi, oke. Lanjut Kak Andre, silakan memberikan inspirasinya untuk peserta didik baru khususnya di seluruh Indonesia. Oke, baik. Mungkin saya pagi ini lebih ke cerita ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya Andre. Saya alumni SMK Negeri 3 Malang. Waktu itu masuk SMK di tahun 2012, jadi udah lumayan lama ya. Jadi saya mulai mengingat-ingat lagi nih, apa sih yang saya lakukan waktu itu di SMK gitu. Sedikit cerita, sebelum masuk SMK waktu itu di tahun 2012, SMK itu lagi gencar-gencarnya promosi saat itu ya. Mungkin kalau menurut saya waktu itu nama SMK atau vokasi, pendidikan vokasi belum seperti sekarang ini. Kalau sekarang ini kan orang-orang udah mulai sadar bahwa pendidikan vokasi itu penting gitu kan. Maksudnya gak kalah bersaing lah kita pendidikan vokasi dengan institusi lainnya. Nah tapi saat itu yang dipromosikan SMK dengan gencar adalah SMK itu siap kerja. Jadi motivasi utama saya waktu masuk SMK saat itu ya karena saya ingin siap kerja gitu kan, lulus langsung kerja. Akhirnya dari situ baru mulai cari yang namanya jurusan, kan banyak banget jurusan pilihannya. Di situ barulah mulai masuk ke jurusan waktu itu namanya Jasa Boga, seperti itu. Jadi Jasa Boga ini bukan awalnya saya emang dari SMP ingin masuk sekali, namun karena setelah compare dengan jurusan yang lain, akhirnya saya pilih, seperti itu. Nah, terbukti ketika saya masuk SMK, waktu lulus, di tahun 2016, saya benar-benar bisa langsung kerja saat itu, di salah satu hotel bintang 4 di Kota Malang. Dan di tengah jalan, kemudian saya juga ingin untuk melanjutkan pendidikan,
dan terbukti juga SMK memang benar-benar bisa gitu loh. Saya juga bisa langsung kerja, saya juga bisa ketika saya ingin melanjutkan pendidikan, bahkan saat ini saya sedang melanjutkan pendidikan dengan double degree program antara Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta dan juga Guilin Tourism University di China gitu. Jadi ketika saya lulus, saya langsung mendapatkan degree atau gelar 2 sekaligus dari 2 negara yang berbeda. Kemudian menurut saya SMK ini benar-benar jembatan ya waktu itu buat saya dari masa remaja saya ke dunia orang dewasa gitu. Ketika saya lulus SMK, saya langsung berhadapan dengan dunia kerja. Kemudian di dunia kerja saya juga struggling juga, ingin melanjutkan pendidikan juga, dan akhirnya saya berada di titik saya saat ini gitu. Di saat yang pikiran saya waktu itu cuma pengen kerja, saya mulai benar-benar mencintai bidang yang saya pilih gitu. Sama seperti tadi cerita Pak Wikan ya, jadi waktu awal masuk ya masuk aja dulu, tapi at least saya ada misi, ada visi kalau saya pengen kerja gitu kan. Nah, dari masuk situ saya benar-benar menekuni bidang food and beverage, kemudian didorong juga oleh guru-guru saat itu untuk sering ikut kompetisi dari tingkat lokal hingga tingkat nasional seperti itu. Kemudian berakhir di salah satu kompetisi yang memang waktu itu sangat bergengsi buat anak-anak SMK, namanya Lomba Kompetensi Siswa gitu. Ya, dari LKS ini dari tingkat kota mewakili sekolah, kemudian berhasil mewakili kota ke tingkat provinsi, berhasil kembali mewakili provinsi di tingkat nasional, dan akhirnya di nasional kembali dipercaya sebagai juara 1 di bidang restoran service saat itu di tahun 2015 saya ingat. Nah, dari situ kemudian muncullah tawaran untuk beasiswa di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti Jakarta. Akhirnya saya apply untuk beasiswa, dan beasiswanya itu diperoleh dari beasiswa unggulan BPKLN Kemendikbud, seperti itu. Sampai saat ini saya masih belum lulus, saya masih semester akhir, seperti itu. Nah, kemudian berlanjut dari situ, di semester awal saya di Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, saya juga ikut yang namanya pelatihan untuk World Skills Competition. Jadi untuk juara 1 LKS berhak untuk mengikuti pelatihan, dan saat itu pelatihannya memang lumayan berat ya. Selama 15 bulan kami dilatih, nggak cuma hard skill tapi soft skill juga harus jalan, karena kompetisi nggak bicara tentang kemampuan kita aja, tapi juga banyak ya hal yang diperhitungkan dalam kompetisi, apalagi ketika kita menghadapi sesuatu yang baru, lawan yang baru, teman yang baru, dengan juri-juri yang berbeda latar belakangnya, kayak gitu. Jadi selama pelatihan 15 bulan, di tahun 2017 akhirnya saya mewakili Indonesia di World Skills Competition di Abu Dhabi 2017, bersama dengan 28 bidang lomba lainnya saat itu berangkat ke Abu Dhabi, dan puji Tuhan juga dapat kembali membawa pulang medali perak, urutan kedua dari 36 negara yang mengikuti, dan juga medali Best of Nations seperti itu waktu itu. Kemudian bicara tentang skill atau keahlian, ini yang saya sadari ketika saya juga pernah melakukan internship di luar negeri selama 1 tahun, waktu itu di kota Shenzhen di China. Jadi buat informasi, kota Shenzhen itu kota tier nomor 1 di China, artinya kota yang sudah paling maju di China gitu. Ketika saya bekerja di sana, kompetensi atau keahlian kita sebagai pelajar vokasi dari Indonesia itu nggak kalah sama pekerja-pekerjanya. Jadi saya nggak membandingkan dengan training-trainingnya, tapi bahkan dengan pekerja-pekerja mereka yang pekerja tetap itu kita nggak kalah. Jadi buat adik-adik semua yang saat ini milih belajar SMK, Anda nggak salah tempat. Anda memilih tempat yang tepat untuk Anda belajar, mengasah keahlian teman-teman, adik-adik semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar, tingkatin hard skill kalian, kompetensi kalian atau keahlian kalian, tapi jangan lupa buat terus juga tingkatin soft skill, karena ini penting, dua-duanya harus jalan bersama, kayak gitu ya. Jadi kalau soft skill, kalau saya di SMK dulu belajar dari ekstrakurikuler, ikut kegiatan banyak organisasi, ikut banyak kegiatan event, acara sekolah, seperti itu juga bisa dari ikut kompetisi-kompetisi, gitu. Terus, itu aja sih mungkin. Selamat menjalankan MPLS untuk adik-adik semua. SMK bisa, SMK hebat. Thank you.
Terima kasih Kak Andre yang sudah memberikan pesan dan memberikan sejarah singkat dari perjalanan perjuangan Kak Andre hingga mengharumkan nama Indonesia di ajang internasional. Dan siapa sih yang mau untuk berprestasi di tingkat internasional? Pasti semua pada mau dong. Tapi SMK bukan hanya masalah prestasi di bidang akademiknya saja, di bidang kompetensinya saja. Tapi sebelum kita masuk nih ke sesi selanjutnya, saya ingatkan adik-adik, teman-teman yang sedang menonton channel YouTube untuk subscribe dan juga follow Instagram Direktorat SMK dan YouTube SMK pastinya. Nah, langsung saja nih,